Salam sahabat KBS di mana saja berada. Saat ini Yayasan Karya Bakti Esra Soru sedang mendirikan gedung sekolah dasar di Desa Bioba Baru, Amfoang Barat Daya, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Dengan tujuan memberikan akses pendidikan bagi anak-anak pedesaan yang tinggal jauh dari kota melalui pembangunan gedung sekolah yang diperlengkapi dengan fasilitas belajar mengajar yang layak disertai dengan penanaman nilai-nilai iman Kristiani pada anak. Diharapkan dapat meningkatkan kualitas ilmu, iman, dan moral yang baik pada anak. Karena anak akan mendapatkan pengalaman belajar yang berharga, mampu bersosialisasi, serta mengembangkan diri dalam lingkungan belajar yang kondusif. Karena itu, kami mengundang sahabat KBS sekalian, mari bersama-sama mendukung pembangunan gedung sekolah dasar Bioba ini demi peningkatan kualitas pendidikan dan iman anak-anak kita melalui dukungan doa dan juga dana yang dapat disalurkan melalui rekening berikut ini. Bergabunglah dengan kami untuk mewujudkannya dan membuka pintu ke masa depan yang lebih cerah bagi generasi penerus bangsa dan gereja. Tuhan Yesus memberkati. Pak Pendeta, saya mau bertanya, apakah pendeta yang belum menikah itu layak menikahkan orang karena ia belum mengalami masalah-masalah rumah tangga? Bagaimana ia bisa menjadi penasehat yang baik bagi pasangan yang akan menikah? Mohon jawaban Bapak Pendeta. Ya, sebenarnya kalau kita melihat ke dalam Alkitab, maka Alkitab tidak memberikan semacam peraturan bahwa kalau orang tidak menikah, maka dia tidak boleh menikahkan orang. Ya, memang ada baiknya atau idealnya adalah pasangan yang mau menikah itu dinikahkan oleh seorang pendeta yang sudah menikah. Karena mungkin dua hal penting bisa didapatkan di sana. Pertama, ada landasan firman Tuhan yang diberikan untuk memberikan dasar dan juga nasihat yang terkait dengan pernikahan. Tapi yang kedua, itu juga pihak yang menikahkan kalau dia sudah menikah, maka dia bisa membuat atau memberikan nasihat dari pengalaman-pengalaman pribadi yang dia alami, yang mana itu tidak mungkin diberikan oleh pendeta atau pastor yang belum menikah. Hanya saja menurut saya, ya sekalipun seorang pendeta atau pastor itu belum menikah, tapi dia tetap bisa saja menikahkan orang karena ada dasar firman Tuhan. Maksudnya dia bisa menggunakan ayat-ayat Alkitab itu untuk menjadi dasar. Saya sendiri pada waktu belum ditabiskan menjadi pendeta, mungkin sudah ada 2 atau 3 pasangan yang saya nikahkan. Bagi saya nggak ada masalah, karena saya bukan menjadikan pengalaman saya menjadi dasar, tapi firman Tuhan atau nasihat Alkitab tentang suami istri, tentang kehidupan berumah tangga, itu yang menjadi dasarnya. Ya, jadi menurut saya boleh. Saya mungkin mau menganalogikan seperti ini, bahwa bolehkah pendeta berkhotbah tentang surga? Bagaimana pendeta bisa khotbah tentang surga kalau pendeta sendiri belum pernah ke surga? Ya, saya bisa berkhotbah tentang surga biarpun saya belum pernah ke surga. Kenapa? Karena saya bukan menjadikan pengalaman saya ke surga itu menjadi dasar, tapi apa kata Alkitab tentang surga, itulah yang menjadi dasar. Nah, hal yang sama juga, kita tidak menjadikan pengalaman kita menjadi satu-satunya dasar di dalam nasihat pernikahan, tetapi Alkitab, karena Alkitab banyak berbicara juga tentang kehidupan berumah tangga, relasi pernikahan, suami istri, orang tua anak, dan lain-lain sebagainya. Ya, jadi menurut saya tetap bisa saja kalau seorang pendeta atau pastor yang tidak menikah itu menikahkan pasangan-pasangan Kristen. Salam sahabat KBS di mana saja berada. Saat ini Yayasan Karya Bakti Esra Soru sedang mendirikan gedung sekolah dasar di Desa Bioba Baru, Amfoang Barat Daya, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Dengan tujuan memberikan akses pendidikan bagi anak-anak pedesaan yang tinggal jauh dari kota melalui pembangunan gedung sekolah yang diperlengkapi dengan fasilitas belajar mengajar yang layak disertai dengan penanaman nilai-nilai iman Kristiani pada anak. Diharapkan dapat meningkatkan kualitas ilmu, iman, dan moral yang baik pada anak. Karena anak akan mendapatkan pengalaman belajar yang berharga, mampu bersosialisasi, serta mengembangkan diri dalam lingkungan belajar yang kondusif. Karena itu,
Kami mengundang sahabat KB sekalian, mari bersama-sama mendukung pembangunan gedung sekolah dasar Bioba ini demi peningkatan kualitas pendidikan dan iman anak-anak kita melalui dukungan doa dan juga dana yang dapat disalurkan melalui rekening berikut ini. Bergabunglah dengan kami untuk mewujudkannya dan membuka pintu ke masa depan yang lebih cerah bagi generasi penerus bangsa dan gereja. Tuhan Yesus memberkati.